Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagian kedua dari eutectoid reaction. Mana pada bagian kedua ini kita akan spesifik membahas tentang microconstituent dari eutectoid reaction pada diagram fase baja atau Fe3C phase diagram. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menjelaskan mikrokonstituen dari paduan hypoeutectoid dan mikrokonstituen dari paduan hypereutectoid pada diagram fase baja. Mari kita amati gambar sebelah kanan atas ini, di mana ada hal-hal atau informasi tambahan mengenai atau dari diagram fase baja atau Fe3C. Dari sini terlihat bahwa ada alfa plus gamma. Terus selanjutnya adalah gamma plus Fe3C. Daerah yang merupakan alfa plus gamma ini dikenal sebagai hypoeutectoid still, di mana kandungannya atau komposisinya kurang dari 0,77% karbon. Sedangkan wilayah atau daerah yang terdiri dari gamma plus Fe3C di sini dikenal sebagai hypereutectoid still, di mana kandungan baja tersebut memiliki kandungan karbon di atas 0,77%. Untuk hypoeutectoid atau alpha plus gamma, ada mikrokonstituen primer atau lebih dikenal sebagai proeutectoid mikrokonstituen, di mana kandungannya merupakan ferrit alpha plus austenite atau gamma. Jika kita memanaskan suatu paduan hypoeutectoid yang mengandung 0,6% karbon di atas 750 derajat Celcius, maka yang terbentuk atau fase yang terbentuk dari baja tersebut hanyalah austenite atau gamma. Di sini terlihat pada garis putus-putus yang sebelah kiri bahwa di atas 750 derajat Celcius maka yang terbentuk adalah fase gamma atau austenite. Sedangkan pada region di atas gamma plus Fe3C atau di atas wilayah region cementite atau cemented atau gamma plus Fe3C, juga jika dilakukan pemanasan di atas 800 derajat Celcius, maka yang terbentuk juga hanyalah
fase gamma atau austenite. Akan tetapi jika kita lakukan pendinginan di bawah 750 derajat Celcius, maka ferit akan bernukleasi dan berkembang di sekitar batas butiran austenite. Di sini gambar sebelah kiri, bulatan sebelah kiri yang tengah, terlihat jelas bahwa alpha atau ferrite alpha akan berkembang di batas-batas grain dari austenite gamma. Ferit primer ini akan terus secara kontinu berkembang sampai temperaturnya turun mencapai 727 derajat Celcius. Di sini ditunjukkan bahwa gambar sebelah kiri yang paling bawah, sehingga komposisinya menjadi perlit. Telah dibahas sebelumnya bahwa perlit merupakan paduan dari alpha plus Fe3C. Selanjutnya untuk gambar sebelah kanan, bulatan-bulatan sebelah kanan merupakan pertumbuhan atau perkembangan dari baja atau paduan hypereutectoid. Paduan hypereutectoid baja ini terdiri dari atau memiliki komposisi gamma atau austenite gamma plus Fe3C yang jika kita lakukan pemanasan di atas temperatur 800 derajat Celcius, maka fase yang terbangun hanyalah berupa austenite atau gamma. Selanjutnya, jika dilakukan cooling, maka Fe3C atau iron carbide akan bernukleasi di sekitar batas grain dari austenite gamma. Dan ini ditunjukkan oleh gambar bulatan yang tengah sebelah kanan. Dan kemudian jika terus dilakukan cooling atau pendinginan, maka yang terjadi adalah pembentukan fase perlit, di mana perlit merupakan paduan dari alpha plus Fe3C seperti ditunjukkan pada gambar sebelah kanan paling bawah, bulatan sebelah kanan. Jika kita bandingkan antara perlit di wilayah hypoeutectoid dan hypereutectoid, tentulah komposisi atau struktur fase dari struktur kristal dari kedua paduan tersebut tidaklah sama. Jelas terlihat dari yang perlit sebelah kiri berbeda dengan komposisi atau struktur perlit yang merupakan paduan hypereutectoid.
Gambar yang bawah menunjukkan, atau gambar 1217 menunjukkan yang A alfa primer atau perit primer, perit alfa primer berwarna putih terang. Sedangkan perlitnya merupakan gabungan dari alfa plus Fe3C. Gambar yang A ini dilakukan pemotoan dengan pembesaran atau dilakukan micrograph pada pembesaran 400 kali. Untuk yang gambar B merupakan photomicrograph dari hyper ejected steel, di mana yang menjadi primary microconstituentnya adalah Fe3C yang mengitari perlitnya. Jelas terlihat bahwa antara A dan B secara photomicrograph memiliki penampakan struktur yang sangat berbeda. Untuk menghitung berapa tepatnya presentase alfa dan Fe3C baik pada hypoeutectoid steel maupun pada hypereutected steel, maka diilustrasikan dengan contoh berikut, di mana di sini dipertanyakan atau hitung jumlah dan komposisi fase dan mikrokonstituennya dalam paduan Fe 0,6% C pada suhu 726 derajat Celcius. Berarti yang menjadi acuan kita adalah timeline-nya atau garis suhu timeline-nya adalah 726 derajat Celcius. Kemudian garis vertikalnya yang kita acu adalah 0,6% karbon. Komposisi fase yang ada adalah ferrit dan cementite atau alfa dan Fe alfa plus Fe3C. Dengan komposisi presentase alfa sebesar 91,3%. Pada suhu 726 derajat Celcius. Bagaimana cara menghitung sehingga diperoleh 91,3%? Diperoleh dengan menggunakan kaidah yang dikenal sebagai Lever Rule atau aturan tuas pengungkit, di mana yang menjadi titik tumpunya di posisi acuan 0,6% karbon pada garis horizontal 726 derajat Celcius. Kemudian kita bagi opposite arm-nya dengan panjang atau batas keseluruhannya, di mana di sini 6,67
dikurangi 0,6% merupakan opposite arm. 6,67 dikurangi 0,6%. Dibagi 6,67 dikurangi 0,0218%. Sehingga dikali 100% dan menghasilkan 91,3%. 91,3% ini menunjukkan bahwa kandungan alfa pada suhu 726 derajat Celcius sebesar 91,3%. Jika diacu pada kondisi 0,6% karbon. Terus yang kedua, berapakah komposisi Fe3C atau iron karbidnya? Sama halnya dengan yang komposisi alfa tadi, maka dengan menggunakan prinsip level control, level law atau aturan atau hukum Pungkit atau tuas level, maka kita bisa menghitungnya opposite arm dibagi dengan panjang keseluruhannya, di mana opposite armnya untuk Fe3C adalah selisih dari 0,6 nilai 0,6 dibagi dengan dikurangi dengan 0,0218 bagi dengan 6,67 dikurangi oleh 0,218. Sehingga jika dikalikan dengan 100% maka akan didapat nilai 8,7%. Demikian apa yang bisa saya sampaikan tentang makrokonstituen dari suatu reaksi eutektoid pada diagram fase baja. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman tentang hal-hal yang terkait pada ilmu bahan secara umum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.